Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif dengan CP078, saya sebagai MC kelompok 06 tentang skenario migrasi data. Di sini anggota kelompok 06 yang pertama Advian Novita dengan CP023, yang kedua Lisa Dewi Zakia Muti dengan CP009, yang ketiga Muhammad Alif Akbar dengan CP077, yang keempat saya sendiri Muhammad Syarif dengan CP078, yang kelima Nurasri Febrianti dengan CP095. Selanjutnya terdapat profil perusahaan, yaitu PT Jaya adalah perusahaan swasta yang berdiri pada tahun 2016 dan bergerak pada bidang furnitur dan aksesoris rumah tangga. Alamat perusahaannya yaitu Jalan Mengsat Amalo, Kupang, NTB. Dapat telepon, email, website di perusahaan. Akhirnya ada visi dengan semangat dan kekuatan dari teamwork menghasilkan produk berkualitas serta memberikan pelayanan yang terbaik sehingga menjadi pimpinan office furnitur Indonesia terbaik dan memenangkan prestasi internasional. Visi yang pertama menghasilkan produk furnitur berkualitas tinggi, yang kedua mengadopsi dan mengimplementasikan perlengkapan dan teknologi produksi terkini, yang ketiga mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, yang keempat menjalin kerjasama sebagai mitra bisnis dari para bisnis partner untuk menghasilkan keuntungan bersama jangka panjang. Selanjutnya yaitu skenario migrasi data. Skenario migrasi data dilakukan dengan cara melakukan konfigurasi secara umum pada Odoo dan mengimport data pada modul accounting, cost, inventory, dan purchase. Selanjutnya terdapat role, instalasi modul dan basic setup yang diperankan oleh Advian Novita dengan CP023. Selanjutnya yaitu role purchase, create group, dan login karyawan yang diperankan oleh Nurasri Febrianti dengan CP095. Selanjutnya terdapat role point of sales yang diperankan oleh Muhammad Alif Akbar dengan CP077. Selanjutnya terdapat role inventory dan backup database yang diperankan oleh Lisa Dewi Zakia Muti dengan CP069. Selanjutnya terdapat role accounting yang diperankan oleh Muhammad Syarif dengan CP078. Oke, selanjutnya akan mempraktekkan setiap role pada aplikasi Odoo. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Advian Novita dengan CP023. Di sini saya berperan sebagai staf IT, di mana staf IT mempunyai tugas untuk melakukan instalasi modul dan juga basic setup. Nah, di sini saya sudah berhasil login sebagai administrator. Dan langkah pertama yang akan saya lakukan di sini adalah terkait dengan instalasi modul. Nah, di sini saya akan ke menu home menu, kemudian saya klik yang apps. Nah, pada bagian apps ini saya sudah menginstal dan juga mengaktifkan beberapa modul, diantaranya adalah accounting. Modul accounting kita search. Kemudian ada modul inventory, lalu ada modul purchase, kemudian modul sales, dan juga contacts. Nah, di sini sudah terlihat bahwa untuk modul accounting sudah ada keterangan install, berarti di sini sudah saya install dan juga sudah saya aktifkan. Kemudian modul sales, inventory, purchase, dan juga contacts. Nah, selanjutnya di sini konfigurasi berikutnya yang dilakukan oleh staf IT adalah terkait dengan konfigurasi khusus di user administrator. Nah, namun sebelumnya perlu diperhatikan ketika akan
konfigurasi user administrator, kita sudah harus mengaktifkan developer modenya. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan developer modenya dengan ditandai sudah ada tanda ladybug-nya di sini. Kemudian langkah selanjutnya di sini saya akan melakukan beberapa hal di konfigurasi user administratornya. Kita ke home menu, kemudian ke setting kembali. Nah, di sini kita akan ke manage user untuk melihat user administratornya. Kita klik. Nah, pada bagian setting user administratornya ini adalah pertama terkait dengan bagian teknikalnya. Nah, di bagian teknikalnya ini ada tiga komponen yang perlu kita checklist. Yang pertama itu ada pada manage multiply warehouse. Nah, ini perlu kita checklist agar nanti bisa membuat lebih dari satu gudang. Lalu, checklist yang kedua itu pada bagian multiply stock location. Nah, ini perlu kita checklist supaya nanti bisa membuat lebih dari satu lokasi penyimpanan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu adalah terkait multiply unit of measure. Di sini perlu kita checklist. Nah, untuk sisanya kita hanya perlu menyesuaikan default yang sudah ada dan yang di checklist terutama yang 3 hal tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ketika sudah kita selesai checklist, jangan lupa untuk di-save manually di sini karena saya sebelumnya sudah melakukan checklist di bagian teknikalnya ini, maka ini sudah tersimpan seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah saya akan melakukan konfigurasi terkait atau terhadap perusahaan. Nah, kita sudah di menu setting, lalu kita pergi ke user and companies, kemudian kita klik yang companies. Nah, di sini kita klik nama perusahaannya. Nah, perusahaannya adalah PT Ametis sesuai dengan yang diminta. Nah, sebelumnya memang di perusahaan ini nama perusahaannya adalah My Company. Namun saya sudah merubahnya menjadi PT Ametis. Dan kemudian saya sudah melengkapi general information-nya juga, ada kontak, kemudian address-nya, lalu currency-nya, karena di sini adalah Thailand untuk negaranya. Lalu email dan juga website sudah saya isi, dan untuk sisanya kalau tidak terlalu penting tidak diisi juga tidak apa-apa, dan yang terpenting sini sudah saya isi yang menurut saya penting. Nah, kalau sudah jangan lupa teman-teman di klik save. Nah, karena di sini saya sudah klik save sebelumnya dan sudah tersimpan. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan beralih ke konfigurasi ke setiap modul yang terlibat. Nah, di sini kita bisa ke menu setting kembali. Kemudian di sini kita masih menyesuaikan default yang ada, kita sesuaikan. Dan kita akan mulai pertama pada modul purchase. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini saya sudah men-setting sebelumnya untuk modul purchase terkait orders. Untuk purchase order approval-nya sudah saya checklist. Untuk minimal amount-nya adalah 0 atau dimulai dari 0, kemudian warnings, kemudian receipt reminder, log confirm order, dan juga purchase agreements. Kemudian terkait invoicing-nya juga kalau kita bill control, berarti quantities bill by vendor-nya adalah receive quantities. Lalu selanjutnya adalah terkait products. Di sini kita checklist yang varian, kemudian produk packaging-nya supaya kita bisa buat untuk produk packaging-nya, dan juga varian grid and dry. Nah, mungkin itu saja untuk general setting dari modul purchase-nya. Kita next melihat pada setting konfigurasi di modul inventory. Nah, di sini pertama terkait operation-nya. Untuk package,
kita checklist, warning juga kita checklist, reception report, bed transfernya juga kita checklist. Lalu selanjutnya terkait dengan shippingnya, kita pakai email confirmation dan juga SMS confirmation untuk shippingnya, dan juga produk juga sama terkait yang ada di modul purchase tadi untuk variance, product packaging, dan unit of measure-nya agar bisa membuat unit of measure-nya nanti atau UOM. Kemudian lanjut ke traceability untuk melacak lot and serial numbers-nya, lalu display lots and serial numbers on delivery slip, consignment, penitipan, lalu juga expiration dates-nya. Lalu next ke valuation, kita checklist yang landed cost-nya untuk menambahkan biaya di luar pembelian. Kemudian ada juga warehouse-nya. Di sini kita checklist untuk storage location-nya, kemudian storage categories-nya, dan juga multi-step routers-nya. Nah, mungkin itu saja untuk setting konfigurasi di modul inventory. Lalu kita next ke modul accounting. Nah, pada modul accounting ini tidak terlalu banyak untuk setting konfigurasinya. Lebih menonjolnya itu pada bagian teksnya atau pajaknya. Nah, di sini sudah ditentukan oleh saya. Untuk sales tax-nya itu ada PPN out 11%, lalu purchase tax-nya adalah PPN in 11%. Kemudian di sini juga terkait setting konfigurasi untuk currencies atau mata uang. Nah, di sini karena dari Thailand, mata uangnya adalah THB. Kemudian ada juga customer invoice-nya melalui print, send email, dan print in color. Nah, mungkin itu saja untuk setting konfigurasi dari modul accounting, dan yang lainnya kita menyesuaikan default yang sudah ada. Lalu next ke modul terakhir, yaitu point of sale. Nah, di sini untuk point of sale juga tidak terlalu banyak, sisanya menyesuaikan default yang ada. Kita hanya fokus kepada pricing-nya. Nah, pricing-nya ini adalah mengikuti pajak yang ada di modul accounting tadi untuk tax include price-nya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jangan lupa ketika teman-teman mengatur setting atau konfigurasi ke setiap modul yang terlibat ini, jangan lupa diklik save di sini agar setiap setting yang kita lakukan boleh tersimpan. Karena sebelumnya saya sudah melakukannya, maka untuk setting konfigurasi ke setiap modul di kelompok saya ini sudah tersimpan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait peran saya sebagai staf IT untuk instalasi modul dan juga basic setup. Untuk langkah selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Nurastri Febrianti dengan NIC CP095. Di sini saya berperan sebagai podcast manager yang dimana job desk saya adalah untuk mengimport data modul purchase dan create group serta login karyawan. Oke, untuk yang pertama adalah import data terkait vendor. Di sini saya telah memiliki data-data vendor dan di sini telah dibuat master data vendor yang ada nama, city, country, email, company, mobile, phone, street, zip, supplier, account payable, dan account disable. Oke, terus selanjutnya kita langsung saja lakukan import data di dalam modul. Pertama kita langsung saja masuk ke dalam modul purchase. Oke, selanjutnya kita pilih order, lalu kita pilih vendor. Lalu setelah itu kita pilih favorite,
lalu kita import record. Oke, selanjutnya kita langsung saja pilih upload file. Kita pilih yaitu pertama adalah master data vendor. Di sini sudah terlihat file-file terkait data vendor. Kita langsung saja lakukan tes untuk melihat apakah ada yang terjadi kesalahan atau tidak. Oke, di sini semua data sudah valid dan kita langsung bisa import. Oke, di sini sudah terlihat data-data vendor dan selanjutnya kita langsung lakukan langkah selanjutnya yaitu mengimport data price list vendor. Nah, di sini saya sudah membuat price list vendor yang dimana berisi dengan vendor, produk, quantity, price list, dan produk ID. Dan kita langsung saja untuk melakukan import data price list vendor ini ke dalam Odoo. Pertama kita langsung saja masuk ke dalam navbar configuration, lalu kita pilih vendor price list. Di sini kita seperti biasa yaitu memilih favorit, lalu kita pilih record, import records. Oke, di sini kita langsung saja ya untuk mengupload file itu terkait price list vendor. Oke, di sini sudah terlihat terkait data dari price list vendor dan kita langsung saja lakukan tes. Oke, di sini sudah terlihat dan di sini kita langsung saja bisa melakukan import. Dan di sini ada sedikit terdapat double nama ya, karena di dalam data customer kami membuatnya sama dengan data vendor. Oke, namun itu tidak masalah dan kita bisa langsung lakukan import. Oke, jadi sudah terlihat bagaimana data-data vendor price list ya. Berarti yang mana import data terkait vendor price list telah berhasil. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan import PO. Itu ada tentang order reference, vendor, order deadline, receipt date, activity, source, order lines atau product, order lines atau product name, order lines ataupun quantity, order lines terkait UOM, lalu ada order lines terkait unit price. Oke. Tentu saja kita lakukan import data terkait PO ini ke dalam Odoo. Selanjutnya kita masuk ke dalam navbar order, kita pilih request for quotation. Lalu kita pilih favorite dan kita lakukan import record. Tentu saja di sini kita upload file. Oke, pilih file import PO. Oke, ini sudah terlihat file yang akan diimport dan di sini kita langsung saja lakukan tes. Oke, di sini ada yang merah terkait activities. Di sini kita langsung saja bisa silang. Lalu kita tes lagi. Oke, di sini sudah berwarna kuning ya, artinya sudah aman dan kita bisa langsung lakukan import. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana PO yang telah dibuat
dan terkait impor PO telah berhasil. Oke, untuk job desk yang kedua yaitu create group. Ini kita langsung saja pilih menu setting. Kita pilih di bagian user and companies, lalu kita pilih group. Oke, di sini kita langsung saja pilih untuk yang new. Oke, di sini kita pilih application-nya yang Kian Purchase. Oke, sini adalah grup untuk purchase. Oke, di sini saya memberikan nama grupnya yaitu karyawan purchasing, dan di sini kita langsung tambahkan saja untuk usernya, yaitu dengan username dan Nurasri. Lalu pilih select. Oke, sini langsung kita save saja. Oke, dan kita lihat untuk purchase. Oke, untuk grup yang telah dibuat yaitu purchase dengan nama karyawan purchasing telah berhasil dibuat, dan kita langsung saja untuk masuk menggunakan akun user Nurasri. Oke. Oke, sini untuk login dengan user Nurasri telah berhasil, dan ini telah terlihat untuk bagian menunya ya. Dan untuk bagian dari purchase manager telah selesai. Oke, untuk tool sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan di sini saya Muhammad Alif Akbar dengan CP 077. Nah, di sini saya berperan sebagai melakukan migrasi data untuk yang point of sales dan juga sales. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke dalam UDU-nya. Nah, jadi kita masuk ke dalam UDU yang telah dibuatkan oleh staf IT terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita untuk yang pertama itu kita melakukan migrasi data pada data customer. Jadi langkah-langkah awal itu kita harus masuk ke dalam modul sales. Nah, kemudian setelah masuk ke modul sales, kita bisa klik side menu order sebelum masuk ke dalam customer. Nah, setelah masuk ke dalam customer, kita bisa mengimport master data dengan cara klik favorite, kemudian import records. Kemudian kita klik upload file, kemudian masukkan file yang ingin kita lakukan import master datanya. Nah, ini ya, sudah benar. Kemudian kita bisa klik, kita bisa tes terlebih dahulu bisa atau enggaknya.
Oke, jadi ini nggak bisa ada permasalahan seperti berikut. Nah, sebentar. Nah, ini setelah kita lakukan tes ulang, nah ini telah bisa. Jadi kita langsung klik import. Nah, ini ya. Ini customer yang tadi kita import datanya. Nah, kemudian setelah customer, setelah import data customer, kita langsung melakukan import data price list. Nah, langkah-langkahnya itu adalah, jadi kita langsung ke klik side menu dari produk, kemudian ke price list. Nah, untuk import ini sama ya langkah-langkahnya, kita bisa klik favorite, kemudian kita bisa klik import record, klik upload file. Ini untuk price listnya. Nah, di sini kita ubah untuk yang kolom kedua ini, untuk yang price list items atau produk template ini diubah menjadi price list rules atau produk. Nah, setelah itu bisa kita tes. Nah, ini sebentar akan kita. Nah, kemudian di sini kita tes lagi dan setelah kita tes ini everything seems well, setelah diganti create new values karena ada over Tango Pandan ini ada masalah gitu ya. Jadi kita buat harga baru. Kemudian setelah udah kita bisa klik import. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah kita klik import untuk price list, import data untuk price list, kita langsung menuju ke sales order. Nah, untuk ke sales order outstanding, kita bisa klik orders, kemudian langkah-langkahnya sama, bisa kita klik favorite, kemudian import record, dan upload file untuk file sales order. Nah, kita coba tes di sini. Nah, untuk yang ini itu terdapat. Nah, di sini kemudian setelah kita coba untuk dites lagi, ternyata everything seems valid. Jadi setelah udah, kita bisa klik import. Ini sukses. Nah, setelah sales order, kita melakukan import pada. Nah, selanjutnya kita akan mengimpor data point of sales. Jadi langkah-langkah pertama yang harus dilakukan adalah dari modul sales kita berpindah ke modul point of sales. Nah, di sini sebelum diubah, kita ubah dulu ke list. Kemudian langkah-langkahnya sama seperti yang sudah dilakukan. Klik favorite, kemudian import data, kemudian masukkan filenya. Setelah itu kita tes. Setelah dites di sini ada. Nah, setelah kita coba lagi ternyata sudah benar, kemudian kita bisa klik import. Nah, ini one record successfully imported. Nah, setelah kita melakukan input master data dari point of sales, kemudian kita bisa ke selanjutnya kita import data untuk kita ke payment method. Nah, caranya adalah kita ke side menu configuration, kemudian kita klik payment methods. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sama ya. Kita bisa klik favorites, kemudian upload file, import data, kemudian klik upload file, kemudian bisa klik post payment method. Ini file yang tadinya yang harus diinput ya. Setelah itu
kita bisa ubah di sini untuk yang di sini kita coba tes. Nah, ini bisa kita klik import. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada post payment ya. Jadi kita harus menuju. Nah, jadi yang terakhir itu ada pada kategori post pada kategori. Jadi langkah-langkah pertama yang selalu kita lakukan adalah kita bisa ke side menu configuration, kemudian pada produk di sini ada post pada kategori. Langkah-langkahnya seperti biasa, klik favorite, kemudian import records, kemudian upload file, kemudian pilih dengan file yang akan kita import, kemudian kita klik tes. Nah, setelah kita tes, sini ada masalah, kemudian kita bisa ubah, kita bisa klik import. Nah, di sini sudah kita import. Nah, jadi tugas saya sebagai untuk mengimport master data, post product, dan sales dan point of sale setelah selesai dan akan kembali ke rekan saya. Lebihnya terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Dewi Zakiahmuti, CP069. Di skenario migrasi data kali ini, saya berperan sebagai staf inventory yang bertugas untuk melakukan migrasi data dengan datanya itu ada UAM atau Unit of Measure, kemudian di bagian inventory ada product categories, product, inventory adjustment, dan juga backup database. Jadi yang pertama kita akan memasukkan untuk UAM ada di module sales. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk nyalakan developer mode-nya ya, supaya kita dapat memasukkan UAM-nya, supaya menu UAM itu dapat muncul. Nah, kita klik configuration, kita klik unit of measure, kemudian pilih favorit, klik import records, upload filenya bisa berbentuk CSV ataupun Excel, yang formatnya disesuaikan dengan Odoo. Kemudian kita masukkan dulu filenya di sini ya, migrasi data inventory. Kemudian kita tunggu dia ngeload datanya, sheetnya sudah benar, input UAM, kita klik tes. Nah, kalau misalnya seperti ini nggak apa-apa karena warningnya masih non-blocking ya, jadi masih bisa diimport karena memang di kategori ada 2 row yang isinya sama-sama units, jadi nggak apa-apa kita langsung import aja. Nah, 3 record successful import, jadi di sini sudah berhasil ya untuk yang UAM. Kita beralih ke menu inventory. Ke modul inventory di sini kita akan melakukan setting terhadap produk kategoris dulu. Nah, kita masukkan migrasi datanya sama seperti tadi, kita upload lagi filenya. Kemudian kita coba masukkan lagi filenya. Jangan lupa untuk sheetnya ini diganti ke produk kategori. Kita klik tes. Kalau everything seems valid, kita klik import. Jadi memang sudah bisa diimport secara langsung ya. Jadi ini record successful import, jadi sudah berhasil. Kita langsung beralih ke selanjutnya, yaitu kita akan memasukkan migrasi data produk perusahaan. Nah, caranya sama, kita masuk ke modul inventory, kita klik products lagi, kita klik favorites lagi, kita import records, kita upload lagi filenya.
Kita ganti untuk sheetnya master products. Tes dulu. Oke, kita langsung import aja. Nah, ini udah sukses untuk diimport. Nah, kita lanjut untuk memasukkan inventory adjustment. Jadi kita akan memasukkan jumlah-jumlah stok barang yang ada di produk ini. Jadi gunanya ya untuk di awal memasukkan migrasi datanya. Jadi yang sudah kita stok of 6 itu bisa kita backup di sini secara digitalnya gitu ya. Kita klik operation, kita klik inventory adjustment, kita sama kayak tadi. Kita favorit, terus klik import records. Kita upload file. Kita pilih. Kita pilih sheetnya yang di stock inventory. Kita tes. Nggak ada masalah ya. Everything seems valid juga, jadi kita langsung import aja untuk inventory adjustment-nya. Oke, record successfully import. Jadi di sini berarti produk-produk yang tadi kita udah masukin, sejumlah stok barang, stok of 6-nya itu sudah kita backup di dalam aplikasi Odoo. Nah, jadi untuk perpindahan produk dan juga UM udah selesai. Nah, sekarang kita beralih ke selanjutnya, yaitu kita ke backup database. Nah, kita logout dulu nih dari Odoo-nya. Kemudian di login seperti ini, kita masuk ke manage database. Kita pilih untuk mana data backup yang mau kita gunakan. Oh sorry, tadi ke pencet kayaknya. Nah ini kita pilih migrasi data kelompok 6, kita klik backup. Nah di sini kita bisa melihat bahwa kalau misalnya mau backup database, kita membutuhkan master password ini yang pada saat kita membuat database di awal itu, kemudian kita tulis database name-nya yang mana. Kemudian backup formatnya apa, ada zip include file store, ada pgdem custom format with file store. Jadi lebih aman kita menggunakan file zip, kemudian kita backup aja langsung, nanti bakal terdownload file zip dari database kita ke lokal gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau restore, bisa langsung restore data di aplikasi Odoo. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dengan migrasi data staff inventory. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syarif. Dalam ini 978 prodi teknik industri Universitas Brawijaya Madura. Di sini saya akan melakukan simulasi migrasi data retail dengan job desk accounting dengan country-nya Thailand. Baik, langsung ke seluruh digital. Di sini saya memilih database yang 16 migrasi data kelompok 6. Selanjutnya memasukkan email admin dan passwordnya juga admin. Di sini pada migrasi data accounting saya sudah menyiapkan, yaitu datanya ada pajak, akun balance, bank, chart of account, sama bank account. Baik, yang pertama kita akan menginputkan master data chart of account dengan cara klik home menu, artinya klik accounting, selanjutnya klik configuration, selanjutnya klik chart of account, selanjutnya klik favorite, selanjutnya klik import record. Di sini upload file, di sini saya menggunakan file chart of account. Selanjutnya kita tes terlebih dahulu apakah sudah di error atau tidak. Jika tidak terjadi error, maka tujuannya everything seems valid. Selanjutnya klik import. Maka 190 data request transfer. Artinya telah sukses
untuk input master data dan apapun. Selanjutnya import master data bank. Selanjutnya klik home menu. Selanjutnya pilih modul kontak. Lihat anggota dahulu. Selanjutnya klik set by menu configuration. Selanjutnya pilih bank. Selanjutnya klik favorit, import record. Di sini upload file. Di sini saya menggunakan bank. Selanjutnya klik open. Tunggu terlebih dahulu. Selanjutnya klik tes. Apakah nanti jika terjadi error seperti ini, maka yang dilakukan yaitu close external IP. Selanjutnya kita tes terlebih dahulu lagi. Nah, jika ada tulisan average valid, maka data tersebut bisa diinputkan. Selanjutnya klik import. Maka 68 data sukses diimport. Selanjutnya input master data akun bank. Selanjutnya klik mengopasi pada modul kontak. Selanjutnya klik set by menu configuration. Selanjutnya klik bank akun. Selanjutnya favorit import record. Selanjutnya photo file. Di sini menggunakan modul pun. Selanjutnya klik open. Selanjutnya ada kode di sini menggunakan bank identifier kode. Selanjutnya import. Maka 5 data sukses diimport. Selanjutnya input master data account balance. Dengan cara klik home menu. Selanjutnya klik accounting. Selanjutnya klik set by menu accounting. Selanjutnya pada account balance ini menggunakan journal entry. Selanjutnya klik favorit. Selanjutnya klik import record. Selanjutnya klik upload of file. Di sini karena account balance maka file juga balance. Kita tunggu terlebih dahulu. Selanjutnya klik import. Nah, ini jika terjadi error, maka si possible karena saja. Oke, close, import. Jika error, maka di sini saya akan mengganti filenya. Akun balance. Saya klik import. Nah, setelah saya ganti filenya ternyata berhasil. Jadi file tersebut terdapat data yang harus ini saya silang pada poster, maka general trace muncul seperti ini. Selanjutnya saya akan input master data pajak. Input master data pajak dengan cara masih pada modul accounting dengan cara klik set by menu configuration. Selanjutnya pilih text. Selanjutnya klik favorit, import record. Di sini upload file. Ini saya menggunakan pajak text. Selanjutnya klik open. Selanjutnya kita tes terlebih dahulu. Tidak ada masalah pada datanya. Selanjutnya klik import. Terdapat 6 record successful imported. Baik. Skenario migrasi data pada jobless accounting telah selesai dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.